Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi tubuh jiwa roh kita. Pagi hari ini seperti Bapak Ibu Saudara lihat, saya berada di area persawahan di mana ladang ini sedang menunggu untuk dituai atau dipanen. Masa penuaian atau masa panen adalah masa yang dinanti-nantikan oleh para petani. Saat panen tiba, para petani bisa menikmati hasil dari kerja keras mereka dengan memetik hasil dari apa yang mereka tanam. Seperti yang kita tahu bahwa seorang petani tidak dengan waktu yang singkat menunggu hasil panen dari yang mereka tanam. Ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan untuk bisa sampai kepada masa penuaian atau masa panen. Mulai dari mengolah lahan, memilih bibit, menanam, memelihara dan memberi pupuk, menjaga dari hama sampai pada waktunya akan dipanen. Mari kita baca satu ayat yang berkaitan dengan hasil panen di dalam Imamat 23 ayat 22. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dari ayat yang baru kita baca, saya jadi teringat kisah Rut yang memunguti bulir-bulir jelai di ladang Boas yang baru saja dipanen. Situasi hidup yang sulit membuat Rut melakukan hal itu. Dan pada akhirnya keadaan Rut pun menjadi berubah karena Rut diperistri oleh Boas. Bapak Ibu Saudara, di zaman modern sekarang ini pun saya melihat masih ada orang-orang yang melakukan seperti yang Rut lakukan. Di area persawahan yang tidak jauh dari tempat tinggal saya, pernah suatu hari saya melihat seorang ibu sedang mencari ladang yang baru saja dipanen. Dan di sekitar tempat di mana pada saat itu saya berada, memang ada ladang yang baru saja memanen tanaman jagung. Saya perhatikan ternyata tidak semua tanaman jagung itu dipanen. Dan sepertinya memang sengaja ditinggalkan. Saya tidak tahu apakah pemilik ladang itu tahu tentang ayat yang tadi kita baca di dalam Imamat 23 ayat 22. Yang pasti tanaman jagung itu memang sengaja tidak dipanen dan memang diperuntukkan orang-orang yang membutuhkan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dipersiapkan menjadi bangsa yang akan menetap di negeri yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madunya. Mereka harus peduli dengan orang-orang yang berkekurangan. Ketika panen, tidak boleh menghabiskan seluruh hasilnya untuk diangkut untuk dirinya sendiri, tetapi harus menyisakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan hanya memperdulikan umatnya melalui umatnya. Tentu saja banyak cara yang Allah kerjakan untuk memenuhi kebutuhan setiap umatnya. Sebenarnya sejak semula Allah menghendaki orang-orang pilihannya menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan.
menjadi bangsa yang murah hati dan penuh belas kasihan, tidak kikir dan tidak tamak, serta suka berbagi. Oleh karena itu, Allah mengingatkan bangsa Israel, janganlah memanen habis hasil tuaian ladang mereka di tanah perjanjian. Tetapi jadilah bangsa yang mau berbagi belas kasihan dan dermawan kepada orang-orang yang berkekurangan atau orang asing yang sengsara hidupnya. Penulis kitab Amsal mengatakan di dalam Amsal 11 ayat 25, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari menuliskan, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Kelimpahan yang dimaksud di sini bukan saja secara materi. Ada banyak hal yang lebih berharga dari materi. Antara lain yaitu kita memperoleh kasih dari orang lain, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Seseorang bisa saja memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kasih memang tidak bisa dilepaskan dari tindakan memberi atau berbagi. Sungguh indah rasanya kalau semangat untuk berbagi bisa dilestarikan dalam kehidupan kita bersama di negeri ini. Berbagi tidak akan membuat kita berkekurangan, tetapi malah berkelimpahan. Ibarat air hujan di padang gurun yang gersang. Tindakan saling memberi dapat memuaskan dahaga di tengah kecenderungan manusia yang hidup mementingkan diri sendiri. Berbahagialah kita yang sudah menaruh belas kasihan dan menolong saudara-saudara kita dan orang-orang yang membutuhkan. Karena Allah kita di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi teladan kita. Dia yang sudah terlebih dahulu berbagi kasih setia, kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dengan penuh belas kasihan yang tidak berkesudahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.